warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan ribuan dan tak dapat dihitung ya nolnya. Terima kasih saya karena semangat Anda sekalian membuat hidupnya MMM ini sehingga kami semua ini tidak merasa lelah, tidak merasa apa, hanya bahagia saja ya, karena semangat Anda itu adalah bagaimana kita menggalakkan lagi atau memperjuangkan MMM ini ke depannya. Seandainya ada Anda ini, saya tidak melihat kuantitasnya ya, nggak perlu gedung ini perlu sebetulnya, tapi dengan orang-orang yang militan, yang siap berjuang bersama-sama, ini sudah lebih daripada kekuatan atau gedungnya penuh tapi seperti buih di laut, nggak ada apa-apanya ya. Kita di sini seperti karang yang selalu ditimpa ombak, tapi karang tetap namanya batu karang. Ya tetap tahan walaupun ombak datang begitu besarnya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kami orang-orang yang seperti ini. Karena itu Pak Kus, Pak Andreas, saya dan teman-teman yang lain, mereka tetap akan memperjuangkan selama yang diajak bersinergi ini masih tetap pada jalur yang seperti awal kita bergabung di MMM. Nah ini pembukaan saya. Yang berikutnya adalah mafrul lama dan bagaimana nasibnya. Saya kira di hari ini, jam ini sudah terbukti bahwa mafrul lama itu tetap akan dibayarkan. Jadi memang memenuhi beberapa tahapan. Tahapan ini bisa ditempuh dengan cepat, bisa ditempuh dengan lambat. Menurut bagaimana kondisi MMM di satu negara ini. Seperti di Malaysia, begitu disambut cuma hanya 1 minggu saja. Tapi di sini masih perlu agak panjang lagi waktunya, seperti tadi yang dibilang oleh Bunda kita Dewi, masalahnya harus sabar. Kata Bu Mai Martinez, super sabar. Ya ini memang itu di situ. Karena yang membuat membuat sistem nomor 1 bukan kita, nomor 2 sistem ini sudah diobok-obok oleh orang lain. Sehingga sistem itu kalau diterapkan sesuai dengan keinginan kita, mungkin nggak akan terjadi hari ini. Karena Mas Rodi sudah punya pengalaman bagaimana satu negara ini akan dikembalikan caranya, tapi harus ada kerjasama antara orang-orang yang di dalam MMM itu sendiri dan sistem. Nah kemarin sudah ada pengumuman jam 12 malam, tadi malam diumumkan ya, yang bahasanya bahasa Rusia diinggriskan, Inggris diindonesiakan, sehingga artinya itu melebar, gak paham. Tolong diartikan karena gak ngerti poinnya. Poinnya tertampar yang sudah kita pelajari, bisa kita lihat, bisa kita share nanti, bahwa poinnya adalah sistem ini sudah normal kembali. Poinnya normalnya bagaimana? Masalahnya GH harus disertai, diawali oleh GH. Manajer yang hanya mengambil GH-nya, seperti saya sambung tadi ya, yang hanya mengambil GH tanpa PH, artinya bonus-bonus aja, kan biasa kan sekarang manajer itu hanya 1 kali PH awal bergabung, yang keduanya hanya mengambil daripada PH dan bonus sampai dapat 23 juta per minggu itu
Jadi sebetulnya Anda itu nggak perlu galau. Oh, MMM ini ada. Yang rusak itu kan yang di Indonesia. Karena tangan campurnya tangan-tangan yang serakah tadi. Kalau Anda paham, MMM ini nggak akan galau. Nggak usah galau. Di Rusia itu masih jalan, di Eropa masih jalan, di Asia itu masih jalan. Kemarin aja sama-sama dengan kita, lebih awal kita restartnya Malaysia dan Singapura dan Hong Kong sudah jalan. Jadi memang penyakit itu ada di Indonesia. Penyakitnya di Indonesia. Jadi orang Indonesia harus tahu keadaan bagaimana kita ini sama kenal, sama ngerti sifat orang Indonesia. Padahal waktu itu sudah mulai diadakan kartu untuk ambil gesek. Sudah hampir dikeluarkan itu karena dianggap Indonesia sudah bagus, sudah 4 juta. Karena itu di Asia ditumbuhkan MMM. Di Asia selain di Indonesia sudah mulai ada Bangladesh, ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina. Filipina baru 2 bulan yang lalu sudah ada MMM di sana. Thailand. Nah, barometernya itu Indonesia. Kalau waktu itu Indonesia belum kuat, nggak akan ada Asia itu. Nah, kalau sekarang yang ngasih contoh Indonesia yang begini. Kalau MMM itu akan habis, bukan di Indonesia duluan, ya di Rusia habis duluan. Kenapa kok nunggu Indonesia? Eropa kok masih jalan? Ini masalahnya karena kerusakan ini ada di dalam MMM itu sendiri, bukan dalam sistemnya. Sistem mengikuti orang Indonesia sekarang ini. Sistem itu kalau boleh sambatan ya, udah ampun-ampun melihat orang Indonesia. Dibuat sistem begini, dipinteri ke sini. Dibuat sistem di sini, dibobol di sini. Ini akibatnya. MMM sudah bagus, punya uang banyak, namanya serakah masih ada. Buatlah PHP. PHP ya? Buat PHP. PHP tapi ambilnya dari bonus MMM, dibuat di PHP. Ini kan serakah murokap ya, Ustaz. Serakah di atasnya serakah, bukan serakah lagi udah murokap. Di atasnya serakah. Ambilnya dari sini, dibuat di sana, jadi kok untung, sini untung. Lu nggak mikir saudaranya yang lain bagaimana, itu nggak ada. Karena apa? Tidak didasari dengan ideologi. Kenapa Pak Frodi itu sampai memperjuangkan MMM itu sampai begitu, kekayaannya dihabiskan hanya untuk mempertahankan ideologinya. Pak Frodi nggak perlu uang kita, udah kaya. Pak Frodi nggak ngambil 0,1% kita, enggak. Anda kalau lihat Pak Frodi itu sederhana saja, hanya memikirkan bagaimana dunia ini bisa kesejahteraan.